Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita undang Tuhan hadir. Sambut Dia. Sambut Dia dengan hatimu, dengan ucapan syukurmu. Sambut Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu, kita siapkan yang terbaik pada pagi hari ini. Yang terbaik pada hari ini kita bawa pada pagi hari ini. Sebuah ekspresi kecintaan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bangun pagi hari, kita duduk di depan gadget kita, di depan laptop atau handphone kita, bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji. Bukan karena agar Tuhan tidak menghukum Bapak Ibu, bukan agar menjaga hati Tuhan agar tidak marah, Tuhan adalah pribadi yang lembut, pribadi yang baik hati, yang maha pengampun. Tuhan sangat mengerti bila tubuh fisik, tubuh lahiriah Bapak Ibu lelah. Tuhan sangat mengerti. Atau mungkin Bapak Ibu sulit bangun pagi. Tuhan mengerti. Tuhan gak akan marah. Tuhan tetap mencintai Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa saat teduh bukanlah momen doa di pagi hari saja. Saat teduh adalah ketika hati Bapak Ibu dan saya terkoneksi dengan Tuhan, dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Itulah saat teduh. Ketika Bapak Ibu di jalan, ketika Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan rumah, di kantor, di mana saja, ketika hati Bapak Ibu terkoneksi dengan Tuhan, dan Tuhan hadir membawa keteduhan, itulah saat teduh. Tidak harus pagi hari.
Bapak Ibu yang terkasih, kita datang pada pagi hari ini bukan karena untuk mengejar momen saat teduh. Kita datang pada pagi hari ini karena respon cinta, karena respon hati yang mencinta. Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu terhadap Kristus. Ekspresikan lewat sikap dan tutur laku kita. Ekspresikan, sembah Dia. Mari datang kepada salib itu. Di sanalah bukti seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Pada salib itu, saya teringat cinta Tuhan. Ia bangun dan bangun lagi, agar nas itu digenapi, bahwa ia harus tergantung di kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya. Respon cintanya, respon panggilannya. Tuhan lebih dahulu rindu kepada Bapak Ibu. Ia terlebih dahulu masuk ke Zoom meeting pada pagi hari ini hanya untuk menjumpai Bapak Ibu dan saya. Mari Bapak Ibu sambut Dia. Kita siapkan hati yang menyembah. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kasih-Mu mengalir pada pagi hari ini. Kasih-Mu dapat kami rasakan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bahkan pagi hari ini Engkau hadir.
kami semua. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu kesedihan hatimu. Tuhan tahu kesulitan hidupmu. Mari berfokus pada cinta Tuhan, bukan pada masalah, bukan pada kesulitan hidupmu. Mari kita datang, kita berfokus untuk menikmati cinta Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengar, dengar. Dia panggil nama Bapak Ibu. Dengar. Betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya kasih Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Bawa yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Bawa yang terbaik. Tuhan, ini kami. Ini hati kami, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, ini hati kami. Engkau tahu, Tuhan, ini semua yang kami miliki. Tiada terukur kasih-Mu, Tuhan. Tiada terselami. Betapa panjang, lebar, dan dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan agenda-agenda kita sendiri. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa masalah-masalah kita sendiri. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan? Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk meringankan beban Tuhan? Tuhan, pada pagi hari ini, kami bawa pujian dan syukur.
Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa hati kami persembahkan kepadamu hidup ini ya Tuhan. Dengan rendah hati kami mau persembahkan hari ini. Kami sadar bila pada pagi hari ini kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Mari sembah Dia. Dan Allah itu benar. Mari sembah Dia dengan kebenaran. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Manusia kehilangan roh Allah dalam dirinya. Manusia kehilangan roh pengenalan akan Allah dan takut akan Allah. Manusia kehilangan roh Allah. Bisakah manusia menyembah dalam roh dan kebenaran ketika manusia tidak memiliki roh kebenaran? Saya mau mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk berdoa bersama-sama, untuk memastikan bahwa roh kebenaran itu, roh Yesus itu ada di dalam hati Bapak Ibu. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah roh itu ada di dalam kita adalah apa yang keluar tampil melalui hidup Bapak Ibu dan saya. Apakah suami atau istri kita sudah melihat Yesus tampil keluar? Apakah anak-anak kita sudah melihat Yesus tampil keluar? Mari Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya untuk menuntun Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Mari pegang dada Bapak Ibu dan katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya mengakui
bahwa Engkau adalah Tuhan dan Tuanku yang hidup. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hidupku. Melahirkan manusia yang baru. Manusia rohani. Tuhan, mari masuk. Bertahtalah dalam hidupku. Tinggallah dalam hatiku ya Tuhan. Mari masuk. Mari masuk. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan kembali, ketujuh roh Allah diperbaharui sekali lagi. Sehingga Bapak Ibu dan saya dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali orang menyalahartikan di dalam pikirannya tentang alam roh. Karena alam ini lebih rumit dibanding dengan alam materi. Pikiran manusia yang terbatas tidak mampu digunakan untuk mengerti alam ini. Pengertian-pengertian ini hanya bisa didapatkan melalui pewahyuan. Karena ini di luar batas pikiran manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang ada di alam materi ini adalah perwujudan di alam roh. Dua Petrus 3 ayat 4 berkata, kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Manusia memiliki kehendak bebas, sehingga manusia berbeda satu dengan yang lain. Tetapi karena kehendak bebaslah manusia bertindak semaunya sendiri dan menciptakan masalah di mana-mana. Walau demikian, Tuhan memandang kehendak bebas itu menjadi sesuatu yang unik dan membuat Allah membedakan mereka menurut kelas-kelas yang bertingkat-tingkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menciptakan berbagai macam kerajaan baik di dunia alam roh
maupun di dunia materi. Kerajaan manusia telah ditetapkan menjadi yang tertinggi di antara segala kerajaan makhluk yang lain di muka bumi ini. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tuhan menjadikan Bapak, Ibu, dan saya begitu spesial. Sehingga ketika Bapak, Ibu, dan saya berseru-seru, surga merespon. Karena Bapak, Ibu diciptakan dari instrumen surgawi. Sehingga nafas damai sejahtera mampu mereka jadikan sebagai oksigennya. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, dan mereka yang kembali dipulihkan, mereka mampu kembali menjadikan kasih sebagai oksigen mereka untuk hidup. Namun, mereka yang telah memilih hidup di dalam kegelapan dan dengan sombong menolak jalan Tuhan, mereka enggan mengakui darah Yesus Kristus sebagai penebusan bagi dosa-dosa mereka. Namun ketika mereka yang menerima darah Yesus Kristus, mereka akan menerima pengampunan dan hidup dari darah Yesus. Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Seluruh otoritas telah dikaruniakan kepada Yesus. Kerajaan surga telah diberikan kepadanya, dan orang-orang yang hidupnya menjadi serupa dengan Dia. Semua makhluk harus tunduk dan melayaninya. Bumi dijadikannya sebagai tempat bagi Allah Bapa untuk memperagakan proyeknya, dan sebagai tempat untuk belajar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dunia
adalah tempat Bapak Ibu dan saya untuk belajar menjadi dewasa dan bertanding. Tapi dunia bukanlah tempat tinggal Bapak Ibu dan saya. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang dari atas adalah di atas segalanya. Mereka yang berasal dari bumi semakin menjadi rakus dan di dalam dirinya menjadi semakin tamak. Bapak, Ibu, dan saya berasal dari atas, sehingga bumi tidak mengenal Bapak, Ibu, dan saya, sebagaimana bumi tidak mengenal Yesus. Mereka mengumpulkan kekayaan dengan membuang banyak waktu dan hidup mereka. Bahkan mereka menjual waktu yang indah untuk intim dengan Tuhan kepada ikan-ikan di laut yang seharusnya mereka taklukkan. Mereka dengan sukarela mau kehilangan waktu bersama Tuhan hanya untuk ikan. Mereka menjadi murtad dan kehilangan identitas dirinya. Mereka membuang waktu hidup mereka tanpa menyadari maksud sebenarnya mereka diciptakan. Mereka berbahagia bila doa mereka tentang kebutuhan materi dikabulkan oleh surga. Mereka tamak, memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan surga. Mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai jawaban-jawaban mereka. Mereka menjadikan Yesus Kristus hanya sebagai sumber berkat dan sumber jawaban bagi masalah-masalah mereka. Mereka tidak mengenali pribadi Yesus secara utuh. Bapak Ibu yang terkasih, Kolose 2 ayat 15 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, di dalam tempat kudus. Tuhan akan melimpahkan segala hal yang diperlu untuk mencapai tujuan rohani Bapak, Ibu, dan saya, yaitu mengenal pribadi Yesus secara utuh, mengizinkan kasih itu menguasai hati dan hidup Bapak Ibu. Tuhan ingin memakai Bapak, Ibu, dan saya untuk menolong kebutuhan orang lain, sehingga Bapak, Ibu, dan saya dikaruniai kekayaan yang lebih banyak dibanding yang lain.
Janganlah kita tamak. Ada bagian mereka dalam setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Mereka yang dibentuk menjadi pemimpin rohani, tidak perlu dibebani dengan beban untuk mengumpulkan harta, karena akan membebani pikiran dan waktu mereka. Namun ada prinsip keseimbangan diberikan di antara manusia. Yang diberi banyak tidak kelebihan, dan yang diberi sedikit tidak berkekurangan. Yang diberi banyak harus membagi milik mereka dengan yang diberi sedikit. Mereka yang tidak memahami prinsip ini akan diajar agar mengerti oleh Roh Kudus. Yang harus Bapak, Ibu, dan saya doakan adalah agar Roh Kudus mampu menembus penghalang-penghalang alam pikiran mereka tentang pengajaran. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang berkenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, inilah kesadaran kami akan tugas-tugas kami. Hati yang rela melayani. Berikan kepada kami, Tuhan, hati yang mau mengampuni, hati yang mengenal kasih Bapa secara utuh. Berikanlah kami matamu, agar kami dapat melihat tuayan-tuayan di sekeliling kami. Dan mengenal kasih Bapa. Yang datang pada pagi hari ini dengan hati yang hancur,
Izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu. Izinkan. Roh Kudus memelukmu. Menyusun setiap kepingan-kepingan hati yang hancur. Membebat luka-luka hati yang terluka. Mengalirlah darah suci dalam hati kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan bukan apa yang bisa kita dapatkan, bukan apa yang bisa kita rasakan, tetapi penyembahan dari apa yang kita alami, dari apa yang kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, serukan, naikkan doa-doamu di depan Tuhan. Naikkan, sembah Dia. Tuhan rindu mendengar doa yang keluar dari hati dan mulut Bapak Ibu. Dan teruslah berendam dalam cinta Tuhan. Ya. Terus berendam dalam cinta Tuhan. Rasakan kebaikannya. Mari kita diam sejenak Bapak Ibu. Roh Kudus, ini bagianmu. Berkata-katalah. Berkata-katalah. Dalam hati kami masing-masing. Satu hal yang ku rindu, katakan, berdiam di dalam rumahmu
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Gak peduli seberapapun serak suaramu, seberapapun cempreng fals suaramu, gak peduli. Tuhan rindu, Tuhan suka mendengar suaramu. Pujian yang keluar dari hati, yang menyenangkan Tuhan. Hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Hati yang melekat dengan Tuhan. Yes. Yes. Terus mengalir. Terus memenuhi. Terus memenuhi. Tuhan, ini permohonan kami. Doa syafaat dan ucapan syukur kami. Kami bersatu hati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kebanjiran pada saat ini. Betapa beratnya tekanan mereka, Tuhan. Betapa beratnya perjalanan kehidupan mereka. Tapi oleh kasih-Mu yang besar, oleh cinta-Mu yang meluap, yang gak pernah berhenti-henti, terus mengalir. Terus mengalir. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh, berikan hati-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tahu siapa yang mereka sembah, agar mereka tahu siapa Allah yang kami sembah. Mereka menyembah yang tidak mereka kenal, tapi kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang kami kenal. Bila setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Biarlah bumi menelan air-air itu. Bumi terbuka dan menelan air-air itu, sehingga menjadi surut. Jangan Engkau murka, Tuhan, terhadap bangsa kami. Jangan Engkau murka, Tuhan, terhadap angkatan ini. Kami memuji, kami menyembah hanya kepada-Mu, Tuhan. Jangan Engkau murkai angkatan ini. Biarlah belas kasihan-Mu, Tuhan, turun untuk bangsa ini. Ini kami, Tuhan. Kami bersatu hati berseru, banjir surutlah. Yang mengalami sakit karena virus-virus, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh. Imunnya meningkat, imunnya naik saat ini. Dan agar kami terhindar dari virus-virus, terhindar dari jerat dan sistem kerajaan si jahat.
biarlah jubah ilahi kami kenakan. Oh, Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan. Sekalipun sesi doa ini sudah berakhir, sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi kasih-Mu terus merendam kami dalam kebenaran, terus merendam kami dalam cinta. Ya, mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Hadapi hari ini dengan cinta. Dan kita akhiri hari ini juga dengan cinta. Cinta yang daripada-Mu, Tuhan. Yang pada pagi hari ini mengalami sakit di bagian lambungnya. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah pikiranmu. Dan redaklah nyeri lambungmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pada pagi hari ini mengalami diabetes, aku perintahkan agar roh diabetesnya keluar dan sembuh saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang suka nyeri di bagian kaki, nyeri di bagian tangan, saya mau ingatkan pada Bapak Ibu, kekuatan kita adalah bersama Yesus. Ketika hatimu melekat sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kembali kekuatan pada tangan dan kaki-kakimu. Ya, tangan-tangan dan kaki-kakimu. Tulang-tulang yang kering, otot-otot yang kering, kembali disegarkan, kembali dibaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba sudah selesai berkata-kata. Ini bagian-Mu Roh Kudus. Berjalan bersama kami, pribadi tiap pribadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang merasakan kasih Tuhan dan yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Amin.